Halo, assalamualaikum English lovers dimanapun kalian berada. Bertemu lagi pada pembahasan bahasa Inggris ya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pronoun gitu ya. Jadi pronoun itu ada berbagai macam English lovers ya. Cuman yang perlu kita ketahui nanti akan ada kurang lebih 5 pronoun ya yang akan kita bahas satu demi satu. Baik English lovers, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk kepada pembahasan. Ini sudah saya siapkan semuanya ya. Jadi sebenarnya subjek di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya dibagi menjadi 7 English lovers ya. Ada he, she, it, you, we, they ya. Cuman di sini pada pembahasan ini saya akan menjelaskan lebih luas lagi tentang subjek yang agak berbeda, yaitu you ya. Jadi you itu bisa berarti Anda tunggal, dan juga you itu bisa berarti Anda kalian ya, atau lebih dari satu. Nah, ini akan saya bahas satu demi satu dulu ya. Pertama adalah subjeknya adalah I in English lovers. Artinya adalah saya ya, orang pertama. Kemudian orang kedua tunggal itu adalah you. Kemudian orang ketiga tunggal he atau dia ya, laki-laki. Kemudian orang ketiga tunggal she, dia tapi perempuan English lovers ya. Kemudian benda itu bisa binatang ataupun benda juga atau binatang ya, sama ya, itu it ya. Kemudian orang pertama tapi jamak itu we, artinya adalah kita. Kemudian orang kedua jamak itu you ya, ini yang tadi saya jelaskan ya, bahwa you di sini bisa juga berarti kalian atau lebih dari satu, atau dalam bahasa Inggrisnya namanya plural ya. Kemudian orang ketiga benda ya, ataupun orang boleh kita gunakan they. Jadi they itu bisa mereka, orang, ataupun juga benda English lovers ya, boleh kita gunakan they di situ. Nah, subjek ini English lovers atau subjek pronoun ini letaknya harus di depan English lovers ya. Jadi letaknya lebih tepatnya itu sebelum kata kerja atau sebelum predikat. Ini harus kita letakkan subjek pronoun apabila kalimatnya itu kalimat positif ya, dan juga kalimat-kalimat yang negatif pun juga sama. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada halaman-halaman berikutnya. Kemudian ada namanya objek pronoun English lovers ya. Nah, English objek pronoun ini kalau I itu selalu depan. Kalau objek pronoun letaknya adalah setelah predikat atau setelah kata kerja English lovers ya. Jadi kalau I dia akan berubah menjadi me, artinya sama ya, cuman bentuknya aja yang berbeda. You tetap pakai you ya. Kemudian he kalau dia sebagai objek atau objek pronoun maka dia akan menjadi him. Kemudian kalau she pada saat dia menggunakan objek pronoun maka dia akan berubah menjadi her. Kemudian kalau it tetap ya, kalau we menjadi us, jangan lupa itu. Kemudian you kalian sama juga tetap ya, nggak berubah. Kemudian they akan berubah menjadi them ya. Jadi objek pronoun ini English lovers letaknya adalah setelah predikat atau setelah kata kerja ya, itu boleh kita gunakan objek pronoun. Namanya juga objek ya, maka letaknya adalah pasti setelah predikat. Oke, kita masuk ke berikutnya, possessive adjective English lovers ya. Nah, possessive adjective ini menunjukkan kepemilikan English lovers ya. Maka kalau itu menunjukkan kepemilikan maka harus diikuti dengan benda. Ini sudah saya sebutkan ya, benda-benda semua ini ya, ada benda-benda. Jadi yang harus diketahui adalah bahwa kalau kita gunakan possessive adjective maka kita akan menggunakan benda ataupun nempel ya dengan benda itu sendiri. Jadi kalau misalkan my, saya boleh kasih bendanya misalkan book ya, menjadi my book ya, buku saya. Your book, bukumu kan gitu, menjadi kepemilikan jadinya. His book ya, menjadi bukunya dia laki-laki. Her book, bukunya dia perempuan ya. Kemudian its misalkan untuk binatang, misalkan saya menggunakan misalkan eyes, it eyes, matanya gitu ya. Jadi ada nyanya di situ menunjukkan kepemilikan.
our book misalkan buku kami ya, kemudian your book buku kalian ya, their book ya, buku mereka. Jadi menunjukkan adanya kepemilikan. Jadi karena adanya menunjukkan kepemilikan, maka English lovers nggak boleh lupa harus diletakkan benda setelah possessive adjective itu. Kemudian yang berikutnya adalah possessive pronoun ya. Nah, kalau possessive pronoun English lovers itu letaknya justru setelah benda disebutin lebih dulu, baru kita menggunakan possessive pronoun ya. Artinya apa? Sama ya, menunjukkan juga kepemilikan ya. Cuman dia letaknya adalah setelah predikat ataupun bendanya disebutin lebih dulu, baru kita gunakan possessive pronoun ya. Mine ya, ini menunjukkan milik saya. Yours menunjukkan milikmu. His menunjukkan miliknya dia laki-laki. Hers menunjukkan miliknya dia perempuan ya. Khusus untuk it ini tidak ada ya. Untuk possessive pronounnya kosong. Kemudian we menjadi ours ya. Jadi you menjadi yours ya, milikmu. Ours milik kami ya. Theirs milik mereka gitu ya. Jadi letaknya adalah setelah benda disebutin lebih dulu, boleh kita gunakan possessive pronoun. Kemudian yang terakhir yaitu reflexive pronoun English lovers ya. Ini lebih menekankan kepada personalitinya ya, menunjukkan personnya. Jadi myself ya saya sendiri, kemudian kalau yourself ya kamu sendiri, kalau himself ya dia sendiri, herself dia sendiri untuk perempuan, itself itu sendiri, ourself itu kami sendiri, yourself Anda sendiri, themselves mereka sendiri ya. Cuman harus hati-hati English lovers, khusus untuk yang jamak ya. Ini penggunaannya menggunakan selves atau selves ya tulisannya. Nah kayak gini nih, selves ini ya. Nah ini apabila bentuknya adalah jamak. Tapi kalau bentuknya tunggal English lovers, kita cukup menggunakan ini ya, yang ada. Kalian sudah pencet tombol like dan subscribe-nya kan? Serta notifikasinya sudah diaktifin apa belum? Kalau sudah, mari kita lanjut. Pada contoh myself ini yourself ya, himself ini menunjukkan bentuk tunggal English lovers. Oke? Sekarang kita masuk kepada halaman berikutnya. Nah ini contoh-contohnya English lovers ya. Contoh penggunaan subjek pronoun tadi sudah saya sebutkan bahwa subjek pronoun letaknya adalah sebelum predikat atau kata kerja. Ini contohnya, she calls me every morning ya. Di sini kita lihat she-nya letaknya adalah sebelum calls atau predikat ataupun kata kerja. He letaknya sebelum know ya. Jadi ini menunjukkan subject pronoun. He doesn't know my name ya. Jangan lupa kalau subject pronoun selalu letaknya adalah sebelum predikat atau sebelum kata kerja. Ini juga sama ya. Do they come with Mr. John ya. Di sini they-nya letaknya sebelum kata kerja come ya. We juga gitu ini ya. Why do we move every night ya. Letaknya we sebelum kata move. Nah gitu ya. Oke, kata kerja move ini. Kemudian khusus untuk yang predikatnya to be, letaknya bisa bervariatif English lovers ya. Bisa setelah letaknya itu sebelum to be ataupun juga setelah to be. Nah ini kebetulan letaknya adalah setelah to be ya. Jadi khusus untuk yang berpredikat itu to be ya, maka letaknya bisa variatif. Berikutnya contoh penggunaan objek pronoun. Tadi sudah sebutkan kalau objek pronoun letaknya selalu di belakang. Nah ini contohnya English lovers, me ya. Jadi letaknya setelah kata kerja called ya. Ini juga her, letaknya setelah visit English lovers ya. Kemudian him ya, dia laki-laki, letaknya setelah invite ini kata kerja. Them juga gitu ya, letaknya setelah kata trust ya. Kemudian us juga letaknya setelah given ya. Artinya bahwa objek pronoun karena dia sebagai objek maka letaknya setelah predikat English lovers ya. Artinya sama ya.
tidak berubah artinya, cuman bentuknya saja yang berbeda. Menjadi me, ya, I menjadi me, kemudian she menjadi her, ya, kemudian he menjadi him, they menjadi them, dan we menjadi us. English lovers itu apabila objek pronoun. Oke, kita coba melihat artinya. Coba English lovers ya, kita coba nomor 1. Mr. John called me last night. Mr. John menelpon saya kemarin malam. Mr. Smith didn't visit her 2 weeks ago. Pak Smith tidak mengunjungi dia 2 minggu yang lalu. Ya, kita lihat artinya sama, nggak berubah English lovers. Did Mr. Putin invite him for having lunch? Ya, letaknya di sini sama ya, sebagai objek pronoun setelah predikat kata kerja. Kemudian why did you trust them, ya, di situ. Mengapa kamu mempercayai mereka? Ya, merekanya ada di belakang, maka dia gunakan objek pronoun. Kemudian were Susie and Susan given us time for speaking last night, ya gitu ya. Apakah Susie dan Susan diberi kita waktu untuk berbicara kemarin malam, ya. Jadi kitanya di sini letaknya setelah kata kerja English lovers ya. Kita gunakan bentuk objek pronoun. Oke, kita masuk berikutnya yaitu penggunaan possessive adjektif. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau possessive adjektif itu harus nempel dengan kata kerja. Nah, ini my father, ini kata bendanya ini ya. Maaf ya, harus nempel dengan kata benda bukan kata kerja. Harus nempel dengan kata benda ya. My father, I like your car. Nah, your ini nempel dengan kata benda yaitu car. Nah, ini your nempel dengan car ya. Kemudian her ya, dia juga nempel dengan kata benda book ya. Nah, ini juga their, mereka nempel dengan kata benda friends ya. Kemudian his nempel dengan kata benda wife ya. Jadi kalau kita gunakan possessive adjektif, jangan lupa harus nempel dengan kata benda. Kalau tidak nempel dengan kata benda atau tidak ada kata bendanya, pasti possessive adjektifnya menjadi salah gitu ya. My father is a teacher. Nah, ini kan jadi ayah saya adalah seorang guru. I like your car. Saya suka mobilmu. Is that her book? Apakah itu bukunya? Nah, kan gitu, nempel dia dengan kata benda English lovers ya. Where are their friends? Di mana teman-teman mereka? Nah, ini teman-teman merekanya nempel ya dengan kata their di sini. Jadi kalau their itu nggak ada kata bendanya sebagai possessive adjektif ya salah ya. His wife ya, his nempel dengan kata wife ya. Itu English lovers ya, itu possessive adjektif yang harus diketahui, jangan sampai lupa ataupun jangan sampai kebalik, nanti bisa salah. Kemudian possessive pronoun. Nah, ini menunjukkan tadi. Jadi tadi sudah sebutkan kalau possessive pronoun ya. Sebentar ya, ini kalau kita lihat mine ya. Jadi mine ini letaknya di belakang ya. Jadi kalau sudah saya sebutkan tadi di depan bahwa kalau possessive pronoun maka dia letaknya setelah kata benda. Nah, ini kata bendanya disebutin dulu English lovers ya. That book is mine, bendanya disebutin dulu ya, baru diikuti dengan kata mine. Nah, ini English lovers. Kemudian my books, nah ini kan baru diikuti dengan yours ya. Jadi letaknya adalah setelah kata benda disebutin lebih dulu ya. Jangan nempel dengan kata benda seperti possessive adjektif, nanti salah ya. Jadi kalau mine, yours, ours, hers, theirs, yours ya, itu selalu letaknya harus setelah kata benda disebutin lebih dulu. Is that house ours? Nah, apakah rumah itu milik kami ya gitu kan. This car are hers ya. Mobil-mobil itu milik mereka. Nah, gitu ya. Disebutin dulu mobil-mobilnya, baru hersnya, maaf bukan mereka tapi dia ya. Mobil-mobil ini milik dia gitu, hers ya. I do not theirs. Ya, sama juga dengan gitu, cuman bendanya disebutin lebih dulu yaitu kata cars, ini bendanya itu. Wallet disebutin lebih dulu English lovers ya, baru diikuti dengan possessive pronoun his ya di sini. Kemudian diikuti juga dengan possessive pronouns yang lain yaitu yours. This wallet is his atau this wallet is yours gitu ya.
Itu kalau kita gunakan possessive pronoun. Jangan lupa bendanya disebutin lebih dulu, jangan sampai keliru ya dengan possessive adjective. Oke, kemudian yang terakhir English lovers, kita membahas tentang reflexive pronoun. Kalau reflexive pronoun English lovers ya, itu menunjukkan ataupun penekanan kepada diri sendiri. I did it myself ya. Jadi tidak menunjukkan kepemilikan tapi menunjukkan diri sendiri ya. Contohnya I did it by myself. Saya mengerjakan itu sendiri. Tony has done it by myself. Tony telah mengerjakan itu sendiri. Did you visit it by yourself? Apakah kamu menyelesaikan itu sendiri gitu ya. Why did they do it by themselves? Mengapa mereka mengerjakan itu sendiri gitu ya. Did we make it by ourselves? Apakah kami membuat itu sendiri gitu, menunjukkan personalnya ya sendiri. Apakah kamu melakukan itu sendiri contohnya. Apakah kamu datang ke rumahku sendiri gitu. Apakah kamu mengerjakan itu sendiri. Nah sendiri-sendiri kayak gitu tuh kita gunakan reflexive pronoun English lovers ya. Jadi jangan lupa English lovers jangan sampai kebalik ya, sehingga nanti kalau nggak kebalik bahasa Inggris kita akan menjadi benar adanya. Baik English lovers, sementara itu dulu ya pembahasan tentang pronoun. Kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan pada topik-topik bahasa Inggris berikutnya. Oke, English lovers, thank you for your watching my video. We can see again for the next my video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.